Oke, untuk di video kali ini saya akan mereset perangkat Redmi Note 8 saya ini, karena setiap pertanyaan mengenai keluhan setelah update ke MIUI 12 Android 10 ini paling sering saya mendapatkan jawaban untuk melakukan reset ke pengaturan ke publik. Awalnya saya males karena harus mendownload ulang semua aplikasi kembali, terus juga harus membackup data semuanya sebelum reset. Oke, sebelumnya selamat tahun baru. Nah, untuk mengawali tahun yang baru ini saya pengen semuanya juga fresh, maka HP-nya juga saya reset di awal tahun ini. Nah, setelah di reset nanti HP-nya benar-benar seperti menjadi baru. Jadi untuk permasalahan baterai boros, terus performa tidak maksimal, serta beberapa kendala lain mungkin bisa teratasi dengan reset perangkat ini. Sebelumnya mohon bantu saya untuk klik tombol like, subscribe dan share. Misalkan Anda ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bagian bawah, nanti akan saya jawab dan kita bahas. Oke, persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan reset adalah yang pertama, pastikan baterai cukup atau syukur-syukur penuh di atas 80%, karena biasanya kalau baterainya kurang dia nggak mau untuk melakukan reset. Yang kedua, pastikan data-data yang penting di dalamnya, misalnya foto, dokumen, downloadan atau hal lain di backup walaupun sudah terbackup secara otomatis di cloud. Ya, paling tidak untuk jaga-jaga misal kalian mencari data tersebut. Yang ketiga, pastikan kalian masih mengingat data teknis login yang dipakai sebelumnya, misalnya login Google account, Google Me account dan sebagainya, karena biasanya masih banyak yang lupa akun, entah itu loginnya atau passwordnya, atau pakai akun asal-asalan sebelumnya. Karena dengan login akun yang sama itu kita bisa continue untuk penggunaannya. Yang terakhir, setelah reset, pastikan untuk hanya menginstal aplikasi yang diperlukan saja, nggak perlu lagi install aplikasi, nyoba-nyoba dan sebagainya. Karena walaupun kita sudah install aplikasi dan kita uninstall, kadang itu dia masih menyisakan. Jangan install aplikasi yang nggak perlu. Maka dengan reset ini pun kita akan jadi aplikasi yang sebelumnya pernah saya download dan jarang saya buka, yang saya istilahnya eman-eman, itu pun juga ikut terhapus. Terus untuk resiko tetap ada, yaitu kemungkinan terburuk juga bisa terjadi, misalnya gagal reset dan sebagainya. Tapi nggak usah takut, biasanya sudah dijelaskan untuk bagaimana caranya untuk mengeflash atau reset secara software. Jadi harus dipersiapkan benar-benar. Apakah dengan reset ini menjawab semua keluhan saya tadi? Oke, tetap terus ikuti sampai di akhir. Kali ini langsung kita reset saja. Sebelumnya untuk informasi, seperti yang saya bilang tadi, ini perangkat saya di MIUI 12 Global 1201, penyimpanannya penuh dan sebagainya. Oke, ini sekarang saya akan mematikan. Tunggu sampai dia benar-benar off. Oke, setelah itu saya akan mengeluarkan kartunya. Sebenarnya ini juga nggak perlu dilakukan, karena saya hanya untuk antisipasi aja. Jadi ini kartunya, memorinya nanti akan saya reset juga dari awal. Kemudian saya hanya menggunakan satu kartu. Oke, kemudian saya nyalakan. Oke, sebenarnya bisa di hot swap, tapi saya pernah punya pengalaman buruk, yaitu ketika handphonenya dan kartu dikeluarkan secara paksa, kartu memorinya menjadi rusak. Makanya sekarang saya lebih berhati-hati. Oke, sekarang kita masuk ke setting. Jangan lupa sebelum mereset itu kita keluarkan dulu untuk akun MiCloud-nya, karena kalau tidak dikeluarkan nanti akan nyantol. Oke, ini akun Mi-nya sudah posisi keluar, sudah logout. Sekarang kita bisa melakukan reset secara aman. Ke tentang telepon, kemudian ini ada opsi setel ulang pabrik. Jadi kita pilih yang hapus seluruh data, terus kita masukkan polanya.
Perhatikan, kembalian ke setelan pabrik akan menghapus seluruh data telepon Anda termasuk foto, lagu, catatan, dan data pribadi lainnya. Pastikan Anda telah mencadangkan semua berkas penting komputer. Oke. Dan berikut dia akan menunggu countdownnya ini atau timernya ini untuk selesai, untuk kita benar-benar memastikan bahwa kita sadar akan meresetnya. Oke. Peresetan segera dimulai. Oke, ini setup awalnya seperti setup HP baru. Oke, ini semuanya proses untuk reset sudah selesai. Kita lihat, ini benar-benar seperti baru. Nah, dengan reset ke pengaturan pabrik ini, dengan harapan bisa mengembalikan performa dari si perangkat Redmi Note 8 ini, dan mudah-mudahan baterainya bisa awet. Untuk reviewnya nanti akan saya bahas diulas di video berikutnya mengenai apa yang saya rasakan setelah reset ini, karena setelah reset ini belum bisa banyak yang saya bicarakan karena baru saja saya reset. Nanti saya perlu waktu untuk memperbandingkan antara yang sebelum reset dan sesudah reset ini. Oke, sekian untuk video tentang mengenai reset perangkat Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Jangan lupa bantu saya klik tombol like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.